Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kepada teman-teman semua di jurusan atau program studi D3 Keperawatan ya, STPH. Ini merupakan kuliah pengganti ya, ataupun kuliah gabungan, dan memang sebenarnya saya berharap minggu lalu ya, atau seminggu sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, dan memang kita sudah ada kesepakatan gitu ya, bahwa saya minta pengganti karena ada beberapa materi atau pertemuan yang tidak sempat saya hadiri langsung, apalagi ini kan kelas kuliah padat gitu ya, jadi memang saya tidak bisa maksimal dalam melayani Anda. Dan memang kalau sudah ada kesepakatan, jangan tanyakan lagi Bapak jadi atau tidak, udah langsung aja misalnya, Pak besok kami siap pukul berapa ya, kita sepakati gitu ya. Itu yang saya harapkan seperti itu ya. Jadi mungkin ini juga pembelajaran bagi kita ya, karena memang materi kuliah saya bukan hanya materi kuliah materi sebenarnya, tapi juga materi kuliah pendidikan nilai ya, pendidikan karakter. Jadi belajar untuk memperbaiki diri kita ke depannya, walaupun misalnya kalian hanya diikat oleh, bentar ya absen belum saya kasih contoh, ini kan saya bingung sebut nama, sebut NPM ya, biar berurutan saya kasih contoh aja. Satu A misalnya ya, trip nomor absen misalkan 01 ya, terus NIM ya, NPM ya, nomor induk lah ya, nomor mahasiswa, terus nama lengkap. Bentar saya kasih contoh biar berurutan. Saya belum saya kasih contoh, jangan dulu. Beda-beda tuh ya. Kelas dulu ya, jangan langsung NPM dulu, bingung nanti saya nilainya. Cuma 1A doang. Tuh coba lihat contohnya. Kan saya juga udah ngasih ini link ya, sekalian link di Google Form, tapi nggak pernah diisi kayaknya ya. Tiap pertemuan lihat isi Google Form yang dulu pernah ngasih gitu. Tahu diisi atau enggak? Oke, jadi itu ya teman-teman semua. Walaupun kalian hanya diikat oleh dalam satu semester dengan waktu yang sangat singkat dan padat ini, tetapi urusan kita sebagai manusia ya bukan hanya urusan di perkuliahan. Suatu saat nanti mungkin kalian akan bertemu dengan saya atau bertemu dengan siapapun ya, manusia, siapapun orang, bahwa kita adalah makhluk ataupun manusia terdidik. Jadi belajar untuk bagaimana cara-cara berperilaku itu bukan hanya pada perilaku langsung ya, karena apalagi di era pandemi ini, salah satu contoh perilaku ataupun contoh belajar berbuat itu dengan cara berkomunikasi yang baik juga gitu ya. Kalau kalian bertanya, Bapak jadi atau tidak? Berarti ya udah, nggak usah seolah-olah saya yang butuh kalian gitu ya. Itu tergantung dari saya. Padahal ya kalau memang kalian itu perlu, bagi saya, bagi kalian mungkin udahlah Pak, selesaikan aja. Kita nggak perlu kuliah, nggak perlu dibahas materi-materi terakhir, bab terakhir, ataupun kelompok-kelompok yang presentasi. Kan ada yang belum presentasi juga gitu ya. Masa nanyain belajar jadi atau tidak? Ya pasti jadi gitu kan. Tunggal bagaimana waktunya gitu ya. Jadi tolong ya, ini saya agak sedikit mungkin tersinggung atau apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya memaklumi kalian gitu ya. Mungkin lupa ataupun karena memang inilah resiko dalam media sosial gitu ya. Kita belajar, kita berkomunikasi bukan pada dunia langsung. Kadang-kadang ya salah sedikit bisa berbeda interpretasinya atau pemanaannya. Kan yang namanya tanggung jawab itu kan berat gitu ya. Saya misalnya
dianggap selesai urusan dengan kalian gitu ya. Sedangkan belum ada kelompok, masih ada kelompok yang belum presentasi, masih ada materi yang belum saya sampaikan. Masa jadi atau tidak? Ya pasti jadi, gitu kan. Tinggal bagaimana waktunya, gitu kan. Masalah Zoom kan saya juga sering apa, menawarkan ya, saya juga nggak perlu repot-repot nunggu. Kalau memang di setikasnya nggak ada kan, saya juga bisa usaha masalah media. Bahkan waktu di pertemuan terakhir pun saya menawarkan kalau bisa offline lah ya gitu ya. Karena kan di setengah semester menjelang UAS bisa offline. Masa di waktu seminggu kemarin waktu pekan sunyi nggak ada ruangan untuk kita bertemu langsung. Dan udah saya jelaskan juga gitu ya. Silahkan kalau misalkan mau mau offline, tinggal bagaimana tempatnya, harinya kan kalian sendiri. Pak Jumat aja, oke, saya setuju Jumat, saya tunggu kan gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa offline ya, terus di hari-hari di siang, di pagi, di sore, tidak memungkinkan, saya akan juga menawarkan coba kita agitakan sekali malam kuliahnya gitu. Apa-apa, kita sambil santai aja. Jadi itu yang saya membuat tidak habis pikir gitu ya. Masa nanyain jadi atau tidak? Gitu. Ya pasti jadi. Ini kan berat gitu ya. Saya ini masih banyak utang ke kalian. Kalaupun kalian sudah membutuhkan ya paling tidak saya harus menunaikan kewajiban saya gitu. Kalau hanya urusan kalian hanya menganggap saya dosen untuk butuh nilai gampang gitu ya. Kalian mau saya kasih nilai bagus semua itu gampang. Dengan saya mah itu nggak akan saya memperberat urusan kalian gitu ya. Tapi bukan hanya sebatas kalian bisa mendapatkan nilai A, B, C atau D gitu ya, atau tidak lulus. Tapi ini masalah tanggung jawab moral yang berat itu. Ngapain juga repot-repot kalau memang kalian menganggap saya ini gampang, yang penting dapat nilai, yang penting nurut, yang penting hadir, yang penting ngisi tugas dan ngisi ujian. Ya tolong bukan itu ya. Bahwa kita ini pendidikan ya, namanya juga lembaga pendidikan, bukan lembaga pembelajaran. Yang namanya pendidikan itu ya berat gitu ya. Mendidik itu yang mengubah perilaku orang. Jadi kalian itu berubah perilakunya. Adapun pembelajaran hanya sebagian kecil dari proses pendidikan. Hanya menyampaikan materi, menyampaikan tugas, menyampaikan presentasi itu bagian kecil ya, bukan tidak penting, tapi itu hanya sebatas nilainya ya gampang kalau menurut saya. Tapi yang paling berat saya tidak mau apa yang manusia ataupun mahasiswa yang saya didik ya, itu apa ya tidak berubah perilakunya gitu kan. Apalagi ini kan mata kuliah nation character building ya. Selain kalian diberikan wawasan-wawasan mengenai kebangsaan, mengenai materi kuliah, tapi ini pembentukan karakternya. Kita ini bangsa timur ya, bangsa yang ya dianggap dalam sejarah adalah bangsa yang beradab, bangsa yang punya nilai yang sangat tinggi dalam berbagai kehidupan. Jadi tolong ini pesan terakhir mungkin dari saya ke kalian semua, bahwa harapan kedepannya walaupun kalian tidak mungkin akan bertemu lagi dengan saya di setelah malam ini, jadi pesan moral saya tolong pahami dengan baik ya, pahami dengan bijak. Jadi bukan hanya sebatas hubungan kalian bertemu di satu semester, tapi hubungan sebagai manusia itu selama kita sepanjang hayat itu tetap akan terikat ya, kalau kalian mau menjadi manusia yang sesungguhnya. Oke, itu ya. Silakan ada beberapa kelompok lagi yang belum, saya juga akan sering lupa gitu ya. Materinya apa saja, mungkin di babak terakhir ya. Jalani saja, mudah-mudahan sama dengan yang terakhir ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi bagaimana, sama dengan yang terakhir. Yang kita bertemu di Zoom terakhir. Langsung mau siapkan dulu silakan, saya sementara menyimak dulu ya apa yang akan kalian tampilkan. Silakan. Contoh absen sudah ada di room chat ya.
Untuk kelas A, kelompok SIPA. Pak, maaf. Tidak bisa share screen, Pak. Masih dikunci. Coba sekarang udah bisa belum? Coba sambil nunggu, sambil jalan aja, nggak perlu tergantung sama screen share. Live. Oh, namun ini bisa naik ke YouTube. Bapak mohon maaf, tidak bisa share screen, masih dikunci.
Iya. Oh iya yang dinanya. Terusnya ya. Atas. Siap. Kumaha itu yang aya soraan urang. Ningali eta kumaha? Soraan teh urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Presentasikan materi hukum. Adapun pemateri pertama yaitu si Paul Puada, pemateri kedua Aprisa, pemateri ketiga Pauji, pemateri keempat Sandia, pemateri kelima Najla, pemateri keenam Neng Agnis, pemateri 7 Salwa. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian hukum, yang kedua definisi hukum, yang ketiga sifat-sifat hukum, yang keempat teori dalam hukum, yang kelima teori hukum alam, yang keenam teori hukum murni, yang ketujuh macam-macam pembagian hukum, yang kedelapan aliran-aliran hukum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama yaitu si Paul. Pengertian hukum. Menurut Carlson 1995 mengemukakan hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui perundangan tindakan paksaan. Sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa. Selanjutnya, definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, Piato merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, Aristoteles menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, Austin, alat pembimbing yang berlakukan pihak yang baik dan berwenang. Yang keempat, Cicero merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Yang kelima, Utrecht merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Yang keenam, masyarakat adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang ketujuh, Immanuel Kant, keseluruhan syarat dengan kehendak dari orang yang satu dengan menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain. Selanjutnya, sifat-sifat hukum. 1. Hukum bersifat mengatur yang berfungsi mengatur sikap manusia dalam kehidupan. 2. Hukum bersifat memaksa artinya hukum memiliki kekuatan, power, dan kewenangan authority untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. 3. Bersifat melindungi artinya hukum ini mencerminkan keterkaitan dan sikap disiplin yang tidak dapat dipisahkan agar tidak mengganggu masyarakat. Menurut teori etis, hukum bertujuan menciptakan keadilan, sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan 1. Mengatur tata laku kehidupan manusia, 2. Mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, 3. Sebagai pedoman bertingkah laku,
4. Menjamin ketertiban dan keamanan. 5. Sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial. 6. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Lanjut teori-teori dalam hukum, yaitu terbagi menjadi 4 step. Step pertama yaitu teori Yunani dan Romawi. Step kedua teori hukum alam. Step ketiga positivisme dan utilitarianisme. Step keempat yaitu teori hukum murni. Nah, lanjut ada satu teori Yunani dan Romawi. Yaitu ada 4 teori Socrates. Hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dalam keadilan bagi masyarakat. 2, ada teori Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan yang ideal untuk membentuk sebuah negara yang berada di bawah kepemimpinan kaum aristokrat. Nah, yang ketiga, teori Aristoteles. Menurut teori ini, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Yang keempat yaitu teori Epicurus. Hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Teori hukum alam. Teori hukum alam. Menurut teori ini ada 2 jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Lalu positivisme dan utilitarianisme. Menurut H.L.A. Hart 1970, teori ini diartikan sebagai berikut. Hukum adalah perintah. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu. Penghukuman judgement secara normal. Hukum sebagaimana diundangkan ditetapkan positum yang diinginkan. Teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum berasal dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika dan tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Penggolongan hukum. 1. Hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan. 2. Hukum privat. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan merintikan kepentingan perorangan. Selanjutnya macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, menurut sumbernya, undang-undang dalam pengertian secara luas, kebiasaan atau hukum adat, traktat atau perjanjian, jurisprudensi, dan juga doktrin. Yang kedua, menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum lokal. Lanjutan macam-macam pembagian hukum, ada menurut waktu berlakunya, yaitu rus constitutum, yaitu hukum positif, ada juga rus constituendum, dan juga menurut cara mempertahankannya ada hukum material, hukum formal. Selanjutnya menurut sifatnya, yaitu ada hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Dan juga menurut wujudnya ada hukum objektif dan juga hukum subjektif. Yang terakhir menurut isinya yaitu ada hukum privat, hukum publik atau hukum negara. Aliran-aliran hukum. Pertama, aliran legisme. Aliran ini menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Kedua, aliran Paris-Leicester. Artinya, aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur dalam undang-undang.
Yang ketiga, aliran Respinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hukum dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, karena hukum mempunyai kebebasan. Dari materi berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku pada individu sesuai dengan yang diharapkan melalui perundangan tindakan-tindakan paksaan. Sudah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung atau lewat chat Zoom. Silakan buat dulu pertanyaan. Setelah ada pertanyaan, kan tidak minta waktu dulu kan biasanya. Nah, sambil minta waktu menunggu jawaban, lanjut kelompok yang lain. Biar nanti setelah selesai kelompok lain langsung diskusinya gitu ya. Biar nggak ada waktu yang diam banyak. Makanya sambil presentasi seharusnya sambil ada pertanyaan di room chat gitu. Kalau masih perlu pertanyaan ya. Kalau tidak perlu ya nggak usah. Ini masih niat untuk belajar nggak? Halo, ini masih niat nggak? Masih Pak. Ya, lanjut, jangan banyak kalau di ruangan Zoom jangan banyak ini ya. Langsung aja kalian ramaikan ininya nih room chatnya, langsung bikin pertanyaan, bikin tanggapan gitu. Atau sekarang lanjut dari kelompok yang lain lah. Mau bertanya mikir dulu. Ke kelas B. Apa yang mau bertanya tuliskan nama kelompoknya, nama-nama orangnya, ditujukan ke kelompok mana di chat ya biar nggak bertanya di itu. Mohon izin, apakah sudah muncul? Sudah. Sudah ada, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi Nuraini sebagai moderator. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hak asasi manusia dan hukum.
Dari pemateri ada Rifki Zaidan, Sifa Aulia, Zanatul Mawah, Dea Ailsa Putri, Endah Ambarwati, Ninda Kolbiatu, Bayu Rendi, dan Intan Cahyani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemateri 1. Rifki Zaidan, silahkan. Untuk materi pertama ada pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Carlson mengemukakan hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui tindakan paksaan. Pembentukan hukum harus disesuaikan dengan perkara yang konkret. Berikut adalah contoh pengertian hukum menurut Carlson. Yang pertama ada Plato. Hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk suatu sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua ada Aristoteles. Menegakkan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan oleh pihak yang berwenang. Cicerio. Hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas mengatur tentang hal yang baik dan buruk. Ada yang kelima ada Utrecht. Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Masyarakat harusnya menaati karena kalau dilanggar akan mendapatkan tindakan dari pemerintah. Yang keenam ada Mayer. Pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa dalam melakukan tugasnya. Yang ketujuh ada Immanuel Kant. Kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain. Yang terakhir, yang kedelapan ada Van Apeldoorn. Hukum sebagai gejala sosial. Semua masyarakat mengenal hukum. Dengan demikian, hukum menjadi aspek agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan yang terakhir ada MH Tirtamijaya. Semua apabila melanggar Selanjutnya mengenai sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. Yang ketiga, hukum bersifat pelindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian. Kedua nilai tersebut berpasangan dan selalu harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi-pribadi yang menjadi bagiannya. Tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban merupakan sebuah cerminan sebuah ketertiban dan sikap disiplin. Untuk itu, ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan dari konsep kebebasan. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Teori-teori hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku. Teori-teori hukum berintikan keseluruhan pernyataan yang sering berkaitan berkenaan dengan syarat konseptual dalam aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum. Ada 4 teori yang menjadi dasar pengembangan hukum. Keempat teori tersebut sebagai berikut.
1. Teori Yunani dan Romawi. Berikut merupakan teori hukum Yunani dan Romawi. Pertama, teori Socrates. Menurut Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Kedua, teori Plato. Menurut Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Ketiga, teori Aristoteles. Menurut teori ini, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Keempat, teori Epicurus. Menurut teori ini, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. Yang kedua, teori hukum alam. Menurut teori ini, ada dua jenis hukum yang akan berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Ketiga, positivisme dan utilitarianisme. Menurut HLA Hart 1907, seorang pengikut positisme diajukan sebagai arti dari positisme sebagai berikut. 1. Hukum adalah perintah. 2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum. 3. Keputusan-keputusan yang dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu. 4. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penerapan rasional, pembuktian, atau pengujian. Hukum sebagaimana diundangkan ditetapkan positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan atau yang diinginkan. 4. Teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri kekerasan, keinginan, dan sebagainya. Prinsip ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etik tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Yang pertama menurut sumbernya, yang kedua menurut bentuknya, yang ketiga menurut tempat berlakunya, yang keempat menurut waktu berlakunya, yang kelima menurut cara mempertahankannya, yang keenam menurut sifatnya, yang ketujuh menurut wujudnya, dan yang kedelapan menurut isinya. Aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktek keadilan. Yang pertama, aliran legalisme. Aliran legalisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, aliran free res. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, aliran respinding. Aliran ini menganggap bahwa ketertarikan hakim dalam undang-undang tidak seketat aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Prigie Gebon den Heid. HAM, pengertian hak asasi manusia. HAM adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Macam-macam hak asasi manusia dibagi menjadi 5 macam, yaitu pertama, bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Kedua, bidang politik. Artinya, setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Ketiga, bidang hukum. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Keempat, bidang ekonomi. Artinya, semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Kelima, bidang sosial budaya.
Artinya, setiap individu berhak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Perkembangan hak asasi di Indonesia, sejarah HAM di Indonesia jadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Stratifikasi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat luas. Stratifikasi yang berujung pada tindakan diskriminatif kepada manusia, inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Kondisi tersebut mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak sebagai seorang manusia. Asasi manusia, konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip dan basic konsep pengembangan HAM di Indonesia. Konsep mengenai HAM di Indonesia. 1. Proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Undang UUD 1945 pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Noto Nagoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. 3. Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumpu pada hakikat manusia, makhluk individu, dan sosial. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma. Kasus hak asasi manusia. 1. Kasus pembunuhan Munir. Munir Said Tholib adalah aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Saat sedang melakukan perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda, Munir meninggal dunia. Menurut uji forensik kepolisian Belanda, terdapat jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Munir diduga meninggal karena diracun oleh seseorang. Kematian Munir ini diduga karena ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. 2. Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi tanggal 12 Mei 1998 yang melibatkan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Para mahasiswa ini bentrok dengan aparat yang hendak membubarkan massa. Akibatnya, 4 orang mahasiswa meninggal dunia akibat tertembak. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hertanto Hendriawan Si. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan di chat room Zoom atau bisa langsung. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok yang belum presentasi?
Izin share Ada Bapak screen, dari Pak. kelompok. Berapa kelompok lagi? Satu kelompok lagi, Pak. Kelompok. Oke, lanjut ya. Sambil jalan pertanyaan nih, nanti langsung dibahas setelah selesai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Kosasi Adi Saputra selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Talita Gripina Salsabila selaku moderator dari kelompok 6, beserta anggota kelompok 6, yaitu Dafa Akbari, Ria Ayu, Aruf Hoirun Nufus, Ratu Azahra, Fania Rahmasari Nur Fuadi, Diana Anggreni, Rilah Arti Utami, dan Yogi Prastya Rian Nugraha. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu hak asasi manusia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi presentasi oleh kelompok 6. Kepada kelompok 6, saya persilahkan. Konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Menurut John Locke maupun Kuncoro Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Berbeda dengan David Bentham dan Kevin Boyle, menurut mereka hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Marian Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, perkembangan HAM di dunia diantaranya 1. Magna Carta tahun 1215. Pada abad 12, Inggris John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Perbuatan Raja John Lackland terjadilah pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isi Magna Carta, raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Raja berjanji akan memberikan hak-hak berikut kepada masyarakat. Yang kedua, Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat atau the House of Commons. Dokumen Petition of Right memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga, Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Bill of Rights berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara.
kebebasan memeluk agama bagi semua warga, dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Selanjutnya ada Declaration of Independence tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak asasi manusia dalam Declaration des droits et hommes et du citoyen. Semboyan Revolusi Prancis yang terkenal yaitu liberté atau kemerdekaan, égalité atau kesamarataan, fraternité atau kerukunan atau persaudaraan. Yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat atau martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Yang selanjutnya ada sejarah HAM. HAM merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir. Baik, selanjutnya sejarah HAM di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 sastra sosial, yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing, Cina, India, Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Tindakan diskriminatif inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dan kondisi ini mendorong bangsa Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Upaya untuk memperjuangkan HAM dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi, seperti Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, itu merupakan periode sebelum kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang merupakan periode pasca kemerdekaan. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang sementara pada tahun 1950 yang mencantumkan HAM secara tertulis dengan kapasitas Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat dengan MPRS nomor 14 MPRS tahun 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk rancangan piagam HAM dan serta kewajiban warga negara. Dibentuknya kondisi HAM oleh Presiden tahun 1903 nomor 50. Adanya sidang istimewa MPR 1998 merumuskan piagam HAM secara eksplisit melalui ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 17 MPR tahun 1908 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Dan yang terakhir, ada konsep mengenai HAM di Indonesia yaitu proklamasi. Proklamasi merupakan upaya penegak dan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama
yang berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Manusia mempunyai hak kodrat dan moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Dan yang terakhir ada Pancasila. Berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu manusia yang adil dan beradab. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumpu pada harkat manusia, individu, dan sosial. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas, akan tetapi memiliki keterbatasan berupa nilai dan norma. Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6 macam bidang. Pertama, bidang secara pribadi, artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Kedua, di bidang politik, artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Yang ketiga, bidang hukum atau peradilan, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, di bidang ekonomi, artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Yang kelima, di bidang sosial budaya, setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Contoh kasus dari kelompok kami yang diambil adalah kasus Munir. Munir adalah pejuang hak asasi manusia pada zamannya. Dia memperjuangkan pelanggaran hak asasi dan juga kasus Marsinah. Dia dibunuh dengan diracuni zat arsenik dalam tubuhnya ketika ia berangkat dari Jakarta Amsterdam yang transit di Changi, Singapura. Mungkin statusnya dibunuh karena banyak orang yang tidak menyukai Munir karena memperjuangkan hak-hak rakyat yang pada masa itu sangat tidak manusiawi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ya, nggak banyak lagi jeda untuk beristirahat. Dari kelompok pertama tadi. Kalau memang nggak bisa jawab, ngomong aja misalnya. Ataupun kurang paham, yang penting Anda tanggapi aja dulu pertanyaan teman-temannya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum dan hak asasi manusia.
Pertama, perkenalkan, nama saya Hilmi Ahmad Kamal Barok, dan pemateri 1 ada Nurul, pemateri 2 Fadila, pemateri 3 Risma, pemateri 4 Fajar, pemateri 5 Bella, dan pemateri 6 ada Sylvia, Bintang, dan Yofi. Langsung saja ke materi 1 yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Pengertian hukum. Hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Pengertian HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Pengertian hukum menurut para ahli. 1. Plato, 2. Aristoteles, 3. Austin. Nah, sebentar. Plato. Hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk semua sistem yang mengikat masyarakat. Aristoteles menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Satu, sifat-sifat hukum. A. Hukum bersifat mengatur. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. B. Hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggaran aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. C. Hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kenyamanan. Tujuan hukum. Menurut Soejourno Soekanto 1993 mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Kedamaian dapat tercapai dengan keharmonisan antara ketertiban dan kedamaian. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori-teori dalam hukum. Manusia adalah makhluk sosial, zoon politician. Pada dasarnya, manusia dilahirkan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia lain. Hal tersebut merupakan sebuah analisis bahwa manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam mengarungi kehidupan. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus berkembang dengan dinamis. Hal itu menimbulkan permasalahan juga akan terus-menerus berkembang. Teori hukum berkembang dari sejak zaman Yunani dan Romawi. Pada pemikir saat itu sudah berinovasi dalam berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada dasar filosofinya. 4 teori hukum yang menjadi dasar pengembangan hukum. 1. Teori Yunani dan Romawi klasik. Teori Socrates. Hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Teori Pluto, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Teori Aristoteles, keberadaan hukum berhubungan dengan kebijaksanaan. Teori Epicurus, hukum berperan sebagai pengelola kepentingan antar individu demi tercapainya kedamaian. 2. Teori hukum alam. Menurut teori ini, ada 2 jenis hukum yang akan berlaku.
yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. 3. Positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan, keputusan yang dihasilkan harus dideduksikan secara logis, agar penghukuman dapat ditegakkan. Namun, hukum yang diundangkan harus dipisahkan dari hukum yang diciptakan. 4. Teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Materi selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu saat diperlukan seperti hukum pidana. Yang kedua ada hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan seperti hukum sipil, perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia, terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Satu, menurut sumbernya. Undang-undang, kebiasaan atau hukum adat, traktat atau perjanjian, jurisprudensi, dan doktrin. Yang kedua, menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, ada menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional dan hukum internasional, hukum asing dan hukum lokal. Yang selanjutnya, menurut waktu berlakunya, ada ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum. Selanjutnya, menurut cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formal. Selanjutnya ada menurut sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Selanjutnya ada menurut wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Dan yang terakhir ada yang menurut isinya, yaitu hukum privat atau hukum sipil dan hukum publik. Untuk aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran-aliran hukum dalam praktik peradilan, yaitu yang pertama, aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Untuk contohnya bisa disebut UUD 1945. Dan yang kedua ada aliran Freirechtslehre. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Dan untuk aliran yang ketiga yaitu aliran left-finding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran Freirechtslehre. Hakim dalam melaksanakan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat, atau bisa disebut dengan Vrijgebondenheid. Oke, udah dulu bentar ya. Coba sekarang kalian ini masih bangun nggak atau pada tidur? Ada, Pak. Ada, Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, coba baca ininya room chatnya. Saya tadi room chat nggak ada yang menanggapi ya. Coba dari sekarang tanggapi ya.
ataupun walaupun nggak beres sekarang di room chat, apa yang saya sampaikan coba Anda lanjut nanti di classroom ya kalau tidak selesai di sesi ini. Terus ini juga evaluasi ya untuk keseluruhan materi setelah ujian tengah semester. Sekali lagi ini adalah kuliah yang sangat padat ya, masa dalam 1 minggu. Awal pun saya agak sedikit keberatan ya, bukan melawan, tapi keberatannya kan nggak akan efektifnya gitu ya, karena harus mengejar materi dalam 1 pekan 2 pertemuan. Untuk itu saya dulu kan menyarankan ya, coba Anda ingat-ingat lagi waktu awal-awal kita kuliah luring gitu. Untuk mekanisme, coba ini close aja. Kelompok terakhir close aja ininya. Coba Anda ingat-ingat lagi ya. Mungkin saya lupa atau Anda yang lupa gitu ya. Atau Anda sengaja untuk tidak lupa, untuk tidak ingat. Saya beberapa kali berbicara ya dari awal luring, untuk presentasi itu nggak perlu banyak materi, gitu ya. Cukup analisis kasus saja. Untuk materi mah kan banyak, gampang nggak? Tinggal baca buku masing-masing saja. Namanya cuma memindahkan PowerPoint memindahkan buku dari ke PowerPoint, atau juga PowerPoint mungkin dari mana kan bisa aja copy paste gitu ya untuk PowerPoint. Jadi ya ini semua kelompok ya dari awal sampai terakhir tidak ada satupun yang nurut gitu ya untuk hal ini. Untuk bukan salah tapi ya mungkin saya salah ngasih saran atau bagaimana gitu ya. Jadi cukup Anda membahas satu kelompok, coba 6 orang, 5 orang per kelompok, ada berbagi tugas misalnya ya. Ada kasus hukum, kalau materinya tentang hukum, ada kasus HAM yang terbaru gitu ya, coba yang terbaru. Banyak kasus hukum, tiap hari ada ya. Kemarin juga ada artis kan yang cukup terkenal, ada kecelakaan, ada apa gitu kan. Berbicara HAM, ini zaman Breto ya masalah Munir itu. Setiap kelompok ini anak nge-browsing HAM, pasti muncul Munir gitu ya. Semuanya juga tentang Munir ya. Ini udah lewat, ini Munir kasus Munir itu pas Anda lahir ya, 20 tahun yang lalu. Udah berapa tahun yang lalu, tahun 2004. Ya buat apa membuat sebuah kasus yang udah hang, bukan tidak penting, tapi ini sudah lewat gitu ya. Kasus HAM, kasus hukum itu banyak sekali ya, yang perlu Anda. Bahkan saya juga menginginkan Anda ada perdebatan ya, ada pro kontra di setiap diskusi itu. Bukan seperti ini yang saya harapkan sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini juga bagian dari pembelajaran. Saya harapkan untuk kedepannya, mungkin karena masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus Anda lalui, jadi tolong apa yang disampaikan oleh dosen itu renungi dengan baik gitu ya. Mungkin juga saya sering evaluasi ke teman-teman semua yang mahasiswa dari manapun yang saya sering ampu gitu ya. Ada informasi dari dosen itu baik itu via WA, via Classroom maupun via media sosial. Pikirannya paham dulu gitu ya. Ada informasi Anda baca dulu dengan baik. Baru aja baca sekali langsung nggak paham. Coba baca berulang-ulang kali ya. Jadi kalau pikiran Anda sudah tidak paham ya akan tidak paham gitu ya. Coba Anda paham aja dulu ya, berulang-ulang kali. Jadi nggak perlu banyak japri, nggak perlu banyak ini, nggak perlu banyak itu. Ini penyakit generasi COVID gitu ya. Ke japri, saya bukan sombong ya, saya ini bukan orang sombong, tapi kalau semuanya banyak yang japri dalam satu waktu ini pusing gitu ya. Gitu. Jadi itu yang harus Anda pahami dalam komunikasi via media ya, karena walaupun nanti pandemi berakhir, pembelajaran luring lagi misalnya ya, tapi untuk komunikasi kan tidak langsung luring ya, Anda mana mungkin misalnya, karena masih ada WA, masih ada YouTube, Classroom masih ada misalnya, walaupun pandemi sudah berakhir, tetap menggunakan media-media yang online seperti itu. Dan cara-cara komunikasi itu tolong diperbaiki gitu ya, dengan siapapun ya, karena saya mungkin kalau misalnya nanti ke depannya Anda mau lulus, mau apa, terus ada masalah dengan mata kuliah di jurusan, dengan dosen-dosen di jurusan Anda. Hal-hal yang seperti teknis-teknis masalah komunikasi, masalah perilaku itu kurang baik, itu kan tanggung jawab saya misalnya. Iya bahwa sih budak kumaha waktu kuliah PKN-nya, waktu kuliah Pancasilanya, waktu kuliah agamanya dan sebagainya. Ini tanggung jawab saya itu berat gitu ya. Jadi tolong ya teman-teman semua, sekali lagi pesan-pesan moral dari saya itu tolong diperhatikan. Mungkin sekarang lanjut ke pokok pembahasan gitu ya, karena
ada yang bertanya kisi-kisi, ini saya paling nggak suka sampai ditanya masalah kisi-kisi gitu ya. Udah aja nggak perlu ujian kalau mau kisi-kisi mah ya. Udah aja kasih tahu saya soalnya gitu ya. Yang penting saya tidak akan keluar dari jalur gitu ya, bikin soal itu. Dari materi, dari buku, dari pembahasan gitu ya. Jadi nggak perlu saya kasih tahu bocoran-bocoran soalnya. Nanti saya karena nggak suka orang bocor gitu ya. Oke, sekarang masalah hukum dan HAM ya. Silakan tadi yang pertanyaan-pertanyaan lanjut ke media lain ya. Karena kan ini besok ya jadwal ujian ya kan. Betul nggak? Untuk urusan masalah absen tolong nggak usah banyak tanya lagi lah. Yang penting sebelum nilai keluar absen akan saya bereskan ya. Jangan terus tanya nih, Pak saya ini absen baru 50%, udah kotak-kotak, wah pusing gitu ya. Kuliah aja belum selesai, masih menggantung, masa protes masalah kehadiran. Kan urusan saya ya gitu ya. Kalau ada yang merasa dirugikan ya tinggal gugat aja saya ke pengadilan ya. Ini negara hukum ya. Dengan protes di WA. Daripada di WA saya lebih suka digugat di pengadilan ya. Kalau perlu ya yang paling mudah ke pengadilan agama ya di KUA. Silahkan tergugat. Saya di KUA ya. Oke, ini masalah hukum dan HAM ya. Ini satu materi yang penting. Tolong coba sekarang untuk on cam semuanya dulu. Saya minta mungkin 10 menit sampai 2 jam lah. Coba on cam semuanya. Mampu nggak Anda untuk on cam? Sekali seumur hidup lah Anda on cam. Setelah ini mau off cam selamanya silahkan. Ya, kalau saya ngomong terus mahasiswanya off cam, saya ngerasa ngomong jeung mayit ya. Saya ingin ngomong dengan manusia ya. Tidak mau ngomong dengan mayit. Apalagi kunti. Enak penting ya, banyak kunti. Ini bicara masalah hukum dan HAM itu adalah satu bidang dalam negara kita, negara hukum ya. Rule of law. Dalam pasal 1 ayat 2, coba cek dalam UUD 45, negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara politik, bukan negara ekonomi, bukan negara kesehatan, tapi negara hukum. Ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan itu semuanya diikat oleh sebuah aturan yang disebut dengan hukum. Dalam bahasa Islam namanya syariah hukum itu ya. Syariat dalam bahasa Sunda itu. Serapan dari bahasa Arab. Masih syariatnya, tata caranya hukumnya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. Dari mana itu hukum? Dari nilai dan norma ya. Makanya di bab sebelum UTS ada materi tentang etika politik, sistem etika. Dari sanalah ada hukum. Barulah setelah norma dan moral itu dibakukan oleh negara, disahkan lewat sebuah ketetapan apakah yang berbentuk undang-undang dasar maupun undang-undang di bawahnya, itulah yang disebut dengan hukum positif, hukum tertulis. Walaupun ada yang tidak tertulis ya, hukum adat, hukum karma, itu juga bagian dari hukum yang tidak tertulis. Tapi kita bicara negara hukum, berarti bicara hukum yang tertulis. Undang-undang kesehatan, undang-undang lalu lintas, dan sebagainya. Itu adalah hukum banyak jenisnya. Pidana, perdata, tata usaha negara, administrasi negara, dan sebagainya. Izin batuk dulu ya. Saya lupa untuk meng-mute. Oke, jadi itu. Untuk apa ada hukum? Ya, hukum itu bukan untuk menghukum orang. Tidak semua hukum itu masalah orang dihukum, disanksi. Tidak, ya. Hukum itu adalah pengaturan ya, untuk mengatur kehidupan manusia, untuk melindungi manusia supaya hidup teratur dan tertib. Adanya undang-undang kesehatan bukan untuk memenjarakan orang yang tidak sehat, bukan untuk memenjarakan orang yang licik dalam bisnis kesehatan, tapi untuk mengatur bagaimana supaya masalah kesehatan itu masalah yang tertib. Makanya negara mengatur ya. Dokter itu apa syaratnya? Tidak mungkin negara mengatakan bahwa dokter itu syaratnya lulusan PAUD misalnya, ceria. Anda pun nanti misalnya lulus D3 keperawatan,
Aturannya bagaimana kalau Anda nanti bekerja? Syaratnya D3 keperawatan misalnya. Itu hukum, itu aturan. Mana mungkin Anda ditempatkan oleh lembaga pemerintah misalnya masuk ke bidang lain ya. Kalau Anda memang mau konsisten dalam dunia kesehatan. Itu hukum seperti itu. Aturan mainnya ya. Berbicara aturan main yang tertulis. Adapun sanksi atau hukuman itu adalah konsekuensi dari pelanggaran hukum. Tapi kan tidak semua pelanggaran hukum itu sanksi hukuman. Ya. Ada juga hukum sanksinya adalah push up, squat jump mungkin ya. Atau nyanyi, debus misalnya. Disuruh debus oleh dosen misalnya hukumannya. Jadi itu. Nah, secara umum aja dulu ya, biar Anda bisa lebih paham untuk ke depan dalam menjalani kehidupan bernegara. Paling tidak dalam hukum ini ada 2 jenis ya, yang paling mudah, yaitu ada hukum pidana, ada hukum perdata, hukum privat atau hukum publik. Nah, hukum pidana itu hukum publik namanya. Muncul karena adanya peristiwa hukum. Contohnya apa hukum pidana itu? Ninda. Coba contoh hukum pidana itu apa? Coba yang bisa tahu, langsung jenis kasus hukum pidana itu apa contohnya? Terjadi karena ya ada peristiwa hukum, langsung terjadi hukum. Contoh pidana itu apa? Pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerasan, korupsi, dan lain-lain itu hukum pidana ya. Karena begitu ada kasus peristiwa pembunuhan, ada peristiwa korupsi, ada peristiwa yang lain-lain, itu akan langsung kena hukum, nggak perlu ada yang lain-lain. Namun pidana juga kan macam-macam, ada pidana umum yang ada dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Tapi juga ada pidana khusus. Di kita paling tidak 2 hal ya yang masuk pidana khusus. Yaitu kejahatan korupsi, KPK, Tipikor, dan hak asasi manusia. Itu kejahatan HAM bagian dari tindakan pidana. Halo? Lobet ini. Oke, ada sedikit lag perusahaan sinyalnya. Lanjut ya. Jadi perkara pidana itu kalau berbicara kejahatan biasa berarti itu masalah KUHP urusannya polisi. Jadi kalau Anda kasus pidana Anda lapor polisi. Jangan lapor Pak RT ya. Kecuali kalau kawin RT itu kalau Pak RT yang bertanggung jawab ya. Polisi, kejaksaan, pengadilan, coba Anda lihat nanti tata urutan lembaga-lembaga hukum dan peradilan ya, dari polisi itu kemana, kejaksaan, terus ke pengadilan, ada tingkat negeri, tingkat tinggi, dan tingkat banding ya, Mahkamah Agung dan sebagainya, tingkat kasasi. Itu lembaga-lembaga peradilan sesuai dengan jenis hukumnya ya. Tapi kalau pidana khusus, kalau berbicara korupsi bukan lagi tanggung jawab polisi, karena lembaga penyidiknya adalah KPK kalau untuk kasus korupsi. Kalau untuk HAM, lembaga penyidiknya Komnas HAM. Kedengaran nggak? Halo, bisa lanjut? Terdengar, Pak. Lanjut ya. Terdengar, Pak. Bisa, itu Pak. yang pidana. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa membedakan. Apa bedanya antara hukum pidana dan hukum perdata? Nah, hukum pidana itu terjadi kalau sudah ada peristiwa hukumnya, ya udah terjadi. Karena menyangkut kepentingan publik. Anda misalnya tidak sengaja di mall sedang jalan-jalan, tapi di mall tiba-tiba ada seorang preman membunuh office boy di mall tersebut. Secara tidak langsung Anda sudah terlibat dalam proses hukum karena sebagai saksi peristiwa pembunuhan. Itu yang disebut dengan hukum publik ya, hukum pidana. Karena bukan hanya pelaku korban, dan juga saksi, bahkan ada saksi yang tidak menyaksikan. Coba sekarang kan Anda lihat kasus-kasus undang-undang ITE ya, menghadirkan saksi yang tidak menyaksikan.
Apa sih saksi yang tidak menyaksikan peristiwanya? Saksi ahli. Betul nggak? Ada kasus aborsi misalnya ya. Ternyata butuh saksi yang lain, selain saksi yang di lapangan, yaitu saksi ahli ya, dokter aborsi misalnya. Dokter kandungan dan sebagainya. Itu contoh pidana ya. Lalu kalau perdata apa contohnya? Bedanya coba ya, contoh hukum perdata apa? Elis. Pencemaran nama baik, Pak. Pencemaran nama baik. Utang Apa lagi? piutang. Utang piutang. Warisan. Perebutan hak asuh. Ya, Masalah perkawinan, pernikahan itu adalah hukum perdata. Karena menyangkut orang per orang. Terjadi peristiwa hukum karena ada perjanjian antar individu dengan kelompok. Perkawinan itu adalah peristiwa hukum perdata. Nah, akan terjadi peristiwa hukum, ini bedanya ya. Hukum perdata akan terjadi peristiwa hukum kalau kedua belah pihak yang berjanji itu ada gugatan, delik atau delik aduan. Jadi hukum pidana itu tidak, kalau hukum perdata itu mengenal delik aduan, kalau hukum pidana itu mengenal delik, tidak mengenal delik aduan. Jadi kalau ada pembunuhan tidak perlu misalnya orang yang dibunuh lapor polisi. Ya, Sophia kalau menyaksikan orang membunuh tidak perlu yang membunuhnya lapor polisi. Tapi kalau Anda sebagai pelapor pun bisa punya hak untuk melaporkan peristiwa pembunuhan. Tadi kata Ripana, pencemaran nama baik ya. Atau pencemaran nama buruk juga nggak apa-apalah. Karena saling mengadukan ya. Jadi kalau nggak ada yang mengadukan mah nggak akan terjadi peristiwa hukum. Rocky dan Pania misalnya punya tetangga. Tetangganya itu suami istri. Tiap hari pasea suami istrinya tersebut. Bertengkar tiap hari. Karena memang niat pernikahannya dulu syaratnya ingin pasea tiap hari katanya seperti itu. Makanya. Nah karena sebagai tetangga terganggu, Pania dan Rocky terganggu oleh orang suami istri yang tetangga itu yang ribut terus. Karena merasa terganggu akhirnya Rocky dan Pania melaporkan tetangganya untuk ke polisi. Pak polisi tolong ceraikan mereka lah. Ribut punya hak nggak Anda untuk melaporkan orang yang rumah tangga supaya bercerai? Kira-kira Anda menyaksikan suami istri bertengkar. Hei mang, bibi, udah nggak boleh talaklah si itu apa papajangan tebaleng misalnya. Jadi tidak ada hak ya pihak ketiga untuk, kecuali ya tadi misalnya kalau ada perselingkuhan itu kan bukan hukum ya, tapi kalau misalnya terjadinya ketika suami atau istrinya mengajukan gugatan cerai sama dengan perjanjian lain, apakah hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum waris itu kalau ada yang dirugikan baru menggugat. Kalau Anda misalnya sedang hubungan bisnis dengan teman, perjanjian itu kan hukum perdata ya, ada MOU ya, lu 50%, 50-50 katanya ya bisnisnya. Lu 30, gue 70. Tapi apanya 50-50 disebutnya. Kalau memang nggak ada masalah, memang nggak perlu ribut-ribut Anda mau melapor ke teman Anda ya. Syukur-syukur ya Anda hubungan bisnisnya ya lancar sampai seumur-umur. Tapi kalau memang ada nanti di kemudian hari ada merasa kecurangan-kecurangan, maka salah satu pihak itu bisa mengadukan secara perdata. Termasuk ini bakal bagi Anda nanti kalau yang belum menikah ya. Kalau mau nikah ya nikah aja. Urusan nggak perlu, karena negara hukum ingin merasakan. Nikah ingin merasakan. Cerai juga ingin merasakan. Kalau nggak ada masalah nggak perlu cerai, ngapain gitu kan. Ini tuh konsep hukum perdata ya. Ini yang terakhir ya. Kalau saya jelaskan semua mungkin kalian akan bosan dengan saya ya. Tentang hak asasi manusia. Ini yang tidak bisa Anda bedakan ya, hak asasi manusia itu. Hukum dan HAM itu sama-sama peristiwa hukum. Tapi bisa berbeda kasusnya. Nah, yang paling Anda banyak kutip di masalah Munir. Munir itu aktivis HAM. Betul. Dia pejuang HAM. Tapi kasus pembunuhan Munir itu, Munir dibunuh.
oleh salah terduganya adalah yang sudah dipenjara Polikarpus, orang pilot pesawat. Nah, pembunuhan Munir itu bukan peristiwa kejahatan HAM secara hukum ya, tapi tindakan pidana. Nah, makanya apa sih bedanya antara hukum pidana umum dengan pidana khusus? Apa sih bedanya kejahatan HAM dengan kejahatan pidana biasa atau pidana umum? Walaupun sama-sama hukum ya, tapi beda. Orang membunuh, orang dibunuh, itu melanggar hukum juga melanggar HAM. Tapi belum tentu pembunuhan itu masuk ke HAM. Karena tidak semua, ada yang masuk ke kategori pembunuhan biasa, ada yang masuk kategori pembunuhan yang dianggap pelanggar HAM secara hukum. Jadi HAM di sini adalah penegakan secara HAM ya. Apa bedanya? Mungkin samaannya dulu ya, persamaannya. Hukum maupun HAM, persamaannya pelaku dan korbannya harus sama-sama manusia. Betul nggak? Betul, Pak. Iya. Tidak bisa Kunti itu masuk ke kategori pelaku atau korban. Mau nggak jadi Kunti Anda? Perempuan? Di malam-malam? Tidak. Tidak, Pak. Kenapa tidak mau? Kunti itu bisa lebih mulia daripada tukang beca. Kan ada dongengnya kan ya? Mamang beca barang penumpang malam-malam. Mang, sana. Iring ke payun. Pas udah, Mang, nyampe. Sana. Pas udah nyampe ke rumah nanti, kan awe gelisnya, beda aku sama beca teh. Pas semayar, Mang artosna, sana cek si awe gelis teh. Nah, sana lain, lain duit, iba daun. Dasar Kunti jeung si Bang Beca teh. Pate ngomong si Kunti teh, mending aing cenah Kunti daripada maneh tukang beca tuh. Kan enak jadi Kunti itu ya. Itu adalah HAM ya. Harus sama-sama manusia. Kunti nantinya akan jadi hak asasi Kunti nantinya kalau jadi Kunti mah, bukan HAM lagi. Nah, jadi prinsipnya sama ya, hukum HAM itu adalah bentuk pelanggaran tentang manusia. Kejahatan kemanusiaan. Tapi bedanya, kalau HAM, tindakan HAM itu, korbannya yang membedakan antara hukum HAM, pidana biasa dan pidana umum itu adalah ketika pelaku dan korbannya siapa. Kalau pembunuhan biasa, ya pelakunya individu, ya pencuri, perampok, pembunuh, individu itu dalam artian ya orang, preman, ngebunuh, tukang pasar misalnya. Itu pidana biasa, karena individu. Tapi kalau HAM, walaupun tadi prinsipnya tukang beca dibunuh oleh preman, itu pelanggaran hukum juga melanggar HAM ya, secara prinsip. Tapi untuk kasusnya tidak semuanya masuk ke pengadilan HAM. Nah, yang masuk ke kategori kejahatan HAM dan menjadi ranah pengadilan HAM dan menjadi ranahnya Komnas HAM kalau untuk kasusnya adalah ketika pelakunya adalah kelompok institusi. Pemerintah misalnya, polisi, tentara, membantai siapa? Membantai rakyat. Nah, korbannya juga banyak. Itu bedanya ya. Tapi kalau polisi membunuh secara pribadi ya, polisi lalu lintas ngebunuh orang sedang nyebrang jalan di jalan, yaitu pembunuhan biasa. Karena sebagai pribadi polisi. Tapi kalau polisi menjaga demonstrasi, tapi mahasiswa yang demonya dibunuh secara brutal oleh polisi atas nama institusi, maka itulah kategori hukum penegakan hukuman yang berat atau kejahatan HAM. Jadi itu bedanya ya. Trisakti misalnya. Kalau dulu zaman G30 SPKI ketika pemerintahan misalnya ada yang diduga membantai ex-PKI, itu kurang lebih contoh-contoh kasus-kasus HAM ya. Dari pelaku dan korbannya bukan antar individu, tapi institusi versus rakyat atau versus kelompok golongan ya. Itu udah kurang lebih teman-teman semua ya, materi-materi pokok, materi-materi kunci untuk masalah hukum dan hak asasi manusia. Tadi yang lain-lainnya materi-materi secara teorinya sudah dibahas oleh semua kelompok ya. Hal-hal yang barusan saya sampaikan ini ya, insya Allah itu akan menjadi poin-poin yang harus Anda ingat ya di besok mungkin di ujian akhir semester. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi mohon maaf ya, silakan untuk lanjut masalah tugas-tugas kelompok terakhir yang tadi kelompok di
Zoom ini kalau belum selesai pindah ke jalur Google Classroom ya. Karena ini waktu sudah malam. Saya juga harus istirahat, Anda juga harus istirahat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya selama 1 semester ini mungkin ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan di hati Anda semua. Tapi pada prinsipnya saya ingin mendidik Anda, saya ingin menjadikan Anda semua menjadi generasi yang bisa membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak. kasih.